Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, Farel, tolong dipimpin doa supaya belajar kali ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan sakit. Iya, SMP 4 belum datang wae macet. Ini waktu itu Maria macet. Terus kayak dongkap. Iya. Kaget sepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pagi yang cerah ini kita bertemu lagi, bertatap muka lagi. Sehat kalian? Sehat? Kenapa sakit? Ini pakai jaket sakit? Baik, kalau nggak sakit buka ya. Baik, Bapak akan absen dulu anak-anak untuk cek kehadiran. Aditya Hadi Saputra. Iya. Ahmad Fikri. Aira. Anastasia. Alia. Bagus. Bella. Cika. Christian Yogi. Desti. Didas. Farel. Firman Maulana Yusuf. Hafid. Irma Melati. Jessica. Zikri. Keisha. Mahmud Ahmad Inejad. Ada? Ke mana? Muhammad Fidel. Nahida. Najwa. Niken. Jin. Pebi. Rafa Robani. Rafandi. Rauf. Rizda. Rifano. Sergius. Yuli Nur Anissa. Baik, anak-anak, di kali pagi ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Baik, ada tujuan pembelajaran ketika kalian akan mempelajari cerita fantasi. Yang pertama, melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik menentukan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca, didengar dengan tepat dan disiplin serta kerjasama. Ya. Adapun yang keduanya, peserta didik dapat menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca, didengar dengan tepat, disiplin, dan kerjasama. Lalu menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi dengan benar dan disiplin serta kerjasama. Dan yang terakhir dapat menyimpulkan urutan cerita fantasi dengan tepat dan disiplin serta kerjasama. Baik, untuk memperkuat cerita di pagi ini, coba kalian perhatikan cerita film fantasi ini ya. Oke. Film ajaib. Buat kepentingan ada sebuah kota kecil bernama Tom dengan melalui hiduplah salah satu sehingga Nah, ini adalah cerita fantasi. yang ya aku ini adalah ya aku membuat dari kota manusia dan membuat semangat
tidak ada tulisan. Yang bukan suatu dia terus itu kita tetapi Allah tidak tahu dan dia tidak bisa pohon itu adalah dia saling pemalu dan mendekat dan pada dan membantu tidak ada pekerjaan. Nah, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukan yang aku lakukan. Dan jika tidak ada cukup beli untuk sana di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah kalian pergi, tinggalkan ya. Bagaimana aku bisa itu adalah yang sangat gila dan mempunyai pikiran yang sangat ini akan dibantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya di sana di atas batu, dia melihat sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya di sana di atas batu, dia melihat pensil. Wow, sangat tinggi. Ini pensil indah yang pernah aku lihat sepanjang hidup. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambil. Wow, dia sangat berani. Tapi dia warnanya ini apa yang ini? Ini bukan Indonesia. Yang sedang mungkin ada kata cinta. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian apa itu menjadi hidup. Dia betul-betul. Pertama, dia menggambar hidangan besar. Tapi dengan terkesan ada gambar yang tepat. Ia menggambar dari kamu. Tapi tidak. Dia membuatnya dan mencoba menggambar. Tapi dia begitu semangat
Sehingga sekalian yang mampu menggambarkan garis terlalu tidak ada sendiri. Akhirnya, menentukan saat yang ada boleh dibahas. Dia bersabar dan menentukan saat yang terbaik. Segera. Yang tidak diketahui Albert adalah bahwa pensel itu dibuat khusus untuk dia dan dia sendiri. Tak seorang pun di seluruh kota bisa membuat sketsa sebelum Albert. Because lalu ini, jadi dia membuat pensel sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari Albert dan menyalahgunakannya. Dia juga ingin Albert selalu tenang ketika dia menggunakan pensel. Dia tahu betapa pentingnya tidak pernah kehilangan ketenangan kita dalam situasi apapun. Sekali lagi, Albert mengerti bagaimana menggunakan pensel ini. Tidak ada yang menggambar semua yang bisa sampai yang besar, karena Albert sangat penting dan menjalani kehidupan yang itu membuatnya baik dengan semua orang begitu. Dalam waktu singkat, dia seorang manusia dia menyadari bahwa sesuatu oleh itu aneh. Orang-orang dia bertanya teman-temannya dan orang-orang tahu yang bertanya menceritakan. Yang begitu dia bilang, Albert mengeluarkan pensilnya dan mulai menggambar. Kalau dia sangat tahu, sehingga yang bisa digambar hanyalah tulis itu bukan seniman, bahkan dia sangat buruk dalam berbagai. Dia mencoba menggambarkan ilmu, untuk surat panjang dan berlaku. Tetapi ketika dia berusaha menemukan diri dari Albert menenangkan dirinya dan membuat langkah. Begitu sampai itu, tulis itu masuk dan Albert menulisnya. Setelah orang itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengajukan tulis itu.
Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan dan tambahkan tulisan pensil ajaib. Claudi kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah membaca dan pelajaran yang sama. Dia menyadari sesuatu yang kita harus bekerja. Dia memutuskan memiliki bahwa baginya dia yakini bahwa mereka lebih kecil yang tidak. Baik, anak-anak, dari cerita tadi ini merupakan cerita apa? Kenapa dikatakan fantasi? Karena tidak nyata. Lalu dalam cerita tadi muncul tidak yang namanya resolusi, orientasi. Apa itu orientasi? Yogi, pengenalan tokoh-tokohnya siapa aja yang tadi? Siapa? Albert. Terus Peri kecil. Terus apa lagi? Ya, ada pengenalan, ada tempat tidak? Tempat itu bagian di mana? Di orientasi ya. Pengenalan tokoh, pengenalan tempat. Lalu ada konflik di dalam cerita tadi. Ada konflik. Apa konfliknya? Ya, saya mau jawab seorang Bella. Ada konflik dan cerita tadi? Apa konfliknya? Oh, tadi turis tadi ya. Turis tadi yang terjadi konflik. Konfliknya meningkat tidak? Apa endingnya? Endingnya apa? Ya, turis tadi ditangkap oleh polisi. Itulah yang namanya cerita fantasi. Karena ada unik ya. Ceritanya itu unik. Cerita fantasi itu unik. Kenapa unik? Ada keanehan tidak? Apa keanehannya? Pensil? Maka bedanya cerita fantasi dengan cerita yang lain adalah kalau fantasi itu tidaknya. Oke, lihat. Coba sama Desti dibacain apa cerita fantasi. Kelihatan? Ada yang lebih keras coba. Coba yang cowok. Cerita fantasi apa? Ya, sok. Fantasi adalah khayalan Cerita fantasi, ceritanya hayalan. Kita berimaji. Karena cerita dalam fantasi kan unik ya. Ada kesaktian. Pernah nonton Narnia tidak? Apa Narnia ceritanya? Pernah gak Narnia pernah mendengar atau menonton film Narnia? Gak pernah. Yang lemari ajaib, yang pemainnya binatang tapi bisa berperang, yang pemainnya Aslan. Pernah? Itu adalah cerita fantasi unik. Oke. Oke. Berdasarkan jenis dalam kehidupan nyata ada dua kategori fantasi. Ya, apa aja coba yang pertama? Ngejat sini, baca. Maju. Ya, sok maju. Oke. Sebelah sini. pertama kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi nyata itu total fantasi penulis, jadi nama orang, nama objek, nama
kota benar-benar rekaan pengarang. Ya, terima kasih. Neja terus nih, yang kedua. Ini. Fidel boleh Fidel. Yang kedua. Jangan Muhammad Fidel. Oke, kedua apa? Cerita fantasi yang mau fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupannya. Nama tempat yang ada dalam dunianya. Atau peristiwa pernah terjadi pada dunianya. Ya, terima kasih. Baik, berdasarkan jenis ada dua. Yang pertama cerita fantasi total berisi tentang pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini semua terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi yang pertama tidak terjadi dalam dunianya, baik tempatnya, baik waktu, bisa masuk ke waktu yang lain. Yang kedua, fantasi irisan yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama. Masih cerita fantasi tapi nama-namanya nyata. Dalam kehidupan nyata menggunakan nama tempat yang ada di dunia nyata. Oke. Cirinya coba sama Bella. Ciri cerita fantasi. Bentar. Ya. Oke, ciri cerita fantasi kebaca. Besar itu. Berapa? Langsung baca aja. Ada keajaiban. Terus. Coba Jessica yang keras. Dia menggunakan sebagai ataupun memiliki kemudian 5 sifat fiksi, 6 bahasa. Ya, ciri cerita fantasi yang pertama ada keajaiban. Seperti yang tadi di cerita pensil ajaib, apa keajaibannya? Pensilnya ajaib, bisa membuat jadi nyata. Ketika pengen buah muncul, ketika pengen traktor muncul, ada pulpen seperti itu. Berarti itu ide ceritanya terbuka untuk apa? Kalau fantasi, ide ceritanya terbukanya untuk apa? Ide ceritanya terbuka untuk berimajinasi, menggunakan berbagai latar. Apa maksudnya coba? Ya, bisa berpindah-pindah tempat saat itu juga. Pernah mendengar cerita atau menonton tentang masuk ke waktu, ya, jam waktu, pernah? Iya, bisa masuk ke berbagai waktu, bisa masuk ke berbagai ruang, lalu bersifat fiksi. Oke, lihat lagi. Nah ini sih unsurnya. Unsur cerita fantasi. Coba Ahmad di apa unsurnya? Ya. Suatu. Ya, terus? Ya. Tersusun. Tersusun dan saling satu sama lain. Oke, lihat lagi.
Ini struktur cerita fantasi. Coba sama nih Yuli. Ya. Dan lalu komplikasi. Dimulai dari awal terjadi. Iya. Jadi struktur fantasi itu ada berapa? Ada 3. 1, orientasi. Apa orientasi? Hanya pengenalan tokoh saja? Ada apa? Tema. Apa lagi? Nah, tuh yang selanjutnya ada komplikasi. Yang ketiganya ada resolusi. Apa resolusi? Penyelesaian masalah atau Oke. Baik, baiklah anak-anak. Setelah barusan kalian menyaksikan tentang filmnya sudah, lalu Bapak bertanya tentang apa nama cerita fantasi itu apa sudah, Bapak akan coba kalian bisa tidak nanti mendesain yang namanya cerita fantasi. Untuk mendesain, setelah kalian tadi menyimak penjelasan dari Bapak, dari teman-teman juga barusan memberikan masukan tentang film tadi, lalu tentang penguatan materi dengan melihat PowerPoint-nya tentang cerita fantasi. Bapak ingin tahu sejauh mana kalian bisa ya menelaah, membuat produk ya, produk fantasi, cerita fantasi, analisis ya, resolusinya mana, komplikasinya mana, orientasinya mana, lalu nanti tiap kelompok bisa berpresentasi. Baik, untuk itu silakan buat kelompok dulu. Buat kelompok, ini kelompok 4 kelompok ya. Oke, 4 kelompok. Yo, silakan buat kelompok dulu. Yo. Kelompok belajar yang telah dibentuk ya. Ya, Bapak kan sudah nyusun kelompok belajar, jadi sudah ingat dengan kelompoknya, anggotanya. Oke. Ya. Masuk aja kemana aja, Pebi boleh. Pebi kemana? Silakan. Pebi kemana aja boleh. Dah. 4 kelompok aja ya. 4 kelompok saja. Kelompok 1 kan Bella, Yuli gitu ya. Ingat kan kelompok-kelompoknya? Ya. Nah, langsung gabungan aja kursinya aja. Kursinya aja. Nah, kursinya. Silakan kursinya aja. Oke? Sudah terbentuk? Baik. Dalam cerita fantasi ada unsur intrinsik ya. Yang termasuk unsur intrinsik itu apa aja coba? Bapak tanya kelompok berapa ini? Kelompok 3. Unsur intrinsik dalam cerita fantasi apa aja?
Ayo. Unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Intrinsik apa aja? Yang termasuk ke dalam tadi orientasi. Ada tokoh, ada tema, ada latar, ada alur. Itu unsur intrinsik. Unsur apa? Coba diulang. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Unsur intrinsik di dalam cerita fantasi apa aja? Latar. Kalau latar apa latar itu? Latar. Latar tuh ada tempat, ada. Selain tempat ada. Pas latar waktu, oke. Masih ada lagi? Tempat sudah. Kalau kalian nonton, suka ada suka ada benci. Bukan. Ada jadi sini. Perasaan. Itu unsur intrinsik ya. Ada alur, pesan, tokoh. Setiap cerita ada pesan kan? Dalam cerita yang fantasi tadi, ada pesannya? Apa? Hah? Jangan terlalu percaya dengan apa? Keajaibannya. Kalau keajaiban ilahi kita percaya ya. Kalau yang nama keajaiban seperti itu, ya itu ya jangan terlalu percaya. Baik. Setelah kalian bentuk kelompok, Bapak akan membagikan. Ya, pertama tugasnya kalian tinggal mencari teks imajinasi, baik yang ide sendiri, ide kelompoknya, ya. Analisis. Kalau Bapak tanya, sanggup berapa menit menyelesaikan proyek ini? 30 dengan presentasi? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Baik. Bapak ingin sejauh mana kalian memahami tentang cerita fantasi, baik cara menganalisisnya, ya, baik cara membuat, boleh dengan ide sendiri membuat cerita fantasi. Contoh, Pak saya pernah nonton film Narnia, akan menceritakan kembali, boleh. Berarti idenya tidak murni, itu melihat penulis lain boleh. Atau Pak, boleh dengan kalian membuat sendiri silakan. Atau melihat dari internet, silakan boleh lihat dari internet. Gunakan HP-nya. Boleh mencari cerita fantasi yang singkat, padat. Lalu kalian analisis ya. Analisis orientasinya mana, resolusinya mana, endingnya bagaimana, pesannya apa, nanti kalian berkolaborasi dengan teman, lalu nanti mengadakan presentasi ke depan ya. Mudah-mudahan tampil semuanya. Tampil semuanya, berikan masukan. Tapi ya, semangat tapi jangan nunutan. Udah sarapan belum? Ya. Oke, silakan kerjakan. Bapak akan berkeliling melihat. 30 menit ya. Sanggup ya? Oke.
Kelompok 2 ada kesulitan? Kesulitan enggak? Silakan dianalisis. Kalau sudah mendapat, analisis, baca dulu. Lalu lihat resolusinya bagaimana, orientasinya bagaimana, ya. Kalau Bapak tanya, apakah puncak konflik tersebut dikemas dengan cara yang baik, unik, meningkat? Kalau iya, berikan alasan gitu. Tidak hanya kalau kalian menganalisis apakah dalam cerita tadi ada konflik, ya berikan alasan. Jangan hanya ya aja. Ada alasan. Coba dilihat di analisisnya. Udah dapat ceritanya? Nah, lanjutkan di analisisnya. Ceritanya ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ada kesulitan? Sudah dapat belum ceritanya? Sudah dapat. Sudah dianalisis? Silakan. Kalau boleh tahu judulnya apa? Istana Bulan. Oke, baik, lanjutkan. Kemudian kelompok berapa ini teh? Ya, bisa presentasi ya. Judulnya apa ini? Apa? Buah ajaib. Dibaca sama semuanya. Keajaibannya di mana? Di buah, kenapa bisa ajaib? Bisa melihat orangnya. Bagaimana bisa mendatang dekat ceritanya? Jadi ketika ada yang sakit begitu ya, dikasih makan buah itu, jadi sembuh. Ada buah itu, Bapak beli sekilo ya. Oke. Jadi ceritanya apa Bella? Kelompok ini Kinder, Batu udah nggak asing lagi ya. Bella, Hafidmat, Mon Bob, bikin di Batam gitu ya. Boleh juga bikin di Batam tadi ya. Bisa di laut gitu. Ini ceritanya apa, Bes? Desti? Hah? Mesin waktu. Coba ceritanya mesin waktu gimana? Gimana cerita mesin waktunya? Singkat aja. Ada 3 sahabat yang lagi mesin naik ke kereta api, udah gitu teh langsung Terlempar. Masuk ke masuk ke mana tuh? Ke hutan. Oke. Asal tempatnya dia awalnya di mana? Ajaibnya, uniknya di mana itu? Mesin waktu tadi. Tadi si orang yang 3 sahabat itu sedang berada di mana?
di kereta, lalu ke hutan, gitu, terlempar ke hutan, masuk ke waktu yang lain ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Biasanya kalau kelompok ini selalu gercep itu ada kelompok. Ini kelompok berapa ini teh? 3. Hah? Yogi udah siap presentasi Yogi? Belum. Berapa? Kalau sudah dapat ceritanya, ya, ceritanya udah pada dapat, Bapak tanya barusan. Kelompok 1 ceritanya apa? Cinderella. Kelompok 2? Kelompok 2 mesin waktu. Kelompok 3 Istana Bulan. Kelompok 4? Nah, sudah baca semua isinya. Sudah tahu isi kelompok semua. Dengan cerita tersebut oke. Maksudnya pengarangnya udah gitu. Baik, Bapak lihat ini ada kelompok Yogi ini udah mau hampir selesai nih ya. Kita coba ya, biar ada apa namanya, ada masukan nih dari teman-temannya gitu ya. Kelompok Yogi udah siap? Oke, Yogi coba maju semuanya. Bapak ingin lihat. Ya, lihat lagi. Ya. Penyelesaian bersifat terbuka. Kalau terbuka itu adalah apakah ceritanya imajinasi, ceritanya terbuka untuk berhayal, itu maksudnya. Kan? Nanti kan dibaca ceritanya apa tadi Cinderella. Apakah penyelesaiannya bersifat terbuka? Pembaca dibebaskan untuk melanjutkan akhir cerita atau tidak? Kalian ketika membaca Cinderella atau melihat, apakah kalian boleh melanjutkan cerita tersebut atau hanya sampai batas akhir cerita tersebut oleh penulis gitu. Itu penyelesaiannya. Apakah penyelesaiannya atau mengesankan atau tidak setelah kalian lihat cerita tersebut, nonton cerita tersebut gitu ya.
Oke, ada yang selesai? Oke, yuk maju. Kelompok boleh 3 orang lah wakilnya. Temannya boleh di depan, yang bacanya 2 orang, 3 orang boleh. Silakan maju ke depan. Kelompok berapa itu? Ya, silakan kelompok 4. Terima kasih. Aplaus buat kelompok 4. Ya, akan menyampaikan presentasinya ya. Ternyata dengan waktu 30 menit, 20 menit, 15 menit udah selesai ya. Oke. Yuk. Lihat ke depan, belakang temannya boleh sini. Silakan yang membacakan. Suaranya keras ya, biar temannya membaca. Biar temannya tahu. Yuk maju sayang. Oke. Nah, setelah ceritanya tadi apa? Buah ajaib. Silakan perkenalkan kelompoknya. Aku Fidel. Aku Rapandi. Ya, silakan. Ceritanya apa? Buah ajaib. Oke, boleh. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang Maju, biar kedengaran. Ya, yang keras ya, Fidel ya. Siap. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang suami Coba, istri konsentrasi lihat ke depan. bernama Pak Diman dan Budiman yang tinggal di sebuah desa yang terpencil. Mereka mengandalkan upah berladang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah sekian lama belum dikaruniai anak, akhirnya Tuhan memberikan 7 orang anak laki-laki kepada mereka. Namun sayang sekali ke-7 anak tersebut terlahir buta. Lanjut ya, siapa? Nggak Yang tahu, mau Pak. melanjutkan? Ini Pak, ini siapa? Suara yang keras ya, boleh. Sergius juga boleh. Serius. Silakan. Ini apa? Tapi yang Sergius. Paragraf 2. Oke. Dibuka aja boleh Sergius kalau biar jelas. Pak Dirman dan Ibu Dirman sangat kecewa, lalu membuang ke-7 anaknya itu ke hutan belantara. Ke-7 kakak beradik itu pun mencoba hidup mandiri sampai akhirnya mereka menemukan buah taye. Buah itulah yang akhirnya dapat membuat mereka bisa melihat. Ya. 3, Andi. Setelah sekian lama hidup di hutan, mereka bertemu kembali dengan orang tuanya dan memutuskan untuk memaafkan keduanya. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menerima pemberian Tuhan meskipun tidak seperti yang diinginkan dan memaafkan kesalahan orang lain, terlebih kepada orang tua sendiri. Oke. Kalau cerita tadi apa Bapak tanya boleh? Ada yang bertanya teman-teman? Ceritanya apa? Ya, jadi gimana? Buta. Dan pada akhirnya orang tuanya ngebuang anaknya ke hutan karena buta dan tidak terima dengan kekurangannya. Ada politik? Ya, ada apa? Ada yang bertanya? Ada lagi? Kalau boleh Bapak tanya, boleh? Pesannya adalah tetap saling memaafkan dan menerima kekurangan. Apa? Tetap saling memaafkan. Tetap saling memaafkan dan menerima kekurangan. Paham? Terima kasih. Kelompok 4 silakan untuk duduk. Barusan ya tentang karena tidak mungkin semuanya Bapak tampilkan ya. Baik, dari kalian sudah paham tentang apa itu cerita fantasi? Sudah paham tentang cerita itu fantasi? Adakah kesulitan dalam menerima cerita fantasi? Ada kesulitannya? Apa coba? Bapak menjelaskan dari awal sampai akhir, adakah kesulitan dalam menerima materi barusan? Bisa? Kalau menganalisis bisa? Kalau seandainya membuat cerita fantasi bisa?
Menganalisis unsur implisitnya bisa? Jawab yang jelas, bisa tidak? Paham tidak? Kalau nanti ditampilkan lagi di beberapa hari yang akan datang, kelompok yang belum bisa, udah siap tampil? Barusan tadi kesepakatannya 30 menit, ada yang 40 20 menit selesai, itu kelompok 4 ya. Alhamdulillah ceritanya murni atau lihat di internet? Lihat di internet nggak apa-apa ya, yang penting kalian ada kemauan dan berusaha ya. Untuk yang lainnya, kalau belum, nanti di lain kesempatan kita sambung. Baik, silakan duduknya dikembalikan lagi ke semula. Ya. Silakan kembali ke semula. Ya nanti ya. Hasilnya nanti dikumpulkan ke Bapak. Oke, silakan bangkunya dirapikan kembali. Bapak agak canggung, boleh duduk sebentar ya. Silakan rapikan sayang. Tadi bangku rapi seperti semula. Awas kena itu komputer di belakang ya. Baik anak-anak, Bapak tanya lagi. Mengerti tentang materi ini? Bisa menganalisisnya? Bisa membedakan mana cerita nyata sama cerita fantasi? Bisa ya? Kalau dibuat dari kelompok bisa ya? Baik, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Terima kasih kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kalian menjadi seorang penulis ya. Penulis-penulis yang handal, baik cerpen, mau hayalan, mau nyata ya. Baik, Farel, silakan untuk pimpin lagi doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalian di jalan, boleh pulang ya. Jangan main dulu. Silakan boleh pulang. Lanjutkan belajarnya di rumah karena kita kegiatannya lagi PJJ. Silakan. Terima kasih Ibu dosen. Demikian pembelajaran kami. Terima kasih atas bimbingannya. Bapak ini Ya, tugas kelompoknya sini, Nak. Iya. Ya, hati-hati. Ya, Pak Ayo, mangga, parantos beres. Atos Bu, terima kasih. Atur nuhun Ibu Nia, Ibu Teti, atur nuhun. Mohon. Bu Nia, hatur nuhun, kita gabung ke yang kedua ya, Bu Nia. Sahanya nu kedua teh. Gap dia bija kedua teh saha Ibu naon tadi teh. Oke, orang tinggal. Ibu Ibu Alvita. Atur nuhun Pak Ayo, mangga. Sami Ibu, atur nuhun Ibu Nia, Bu Nia. atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.